E-paspor itu diluncurkan pertama kali pada tanggal 26 Januari 2011 bertepatan dengan hari ulang tahun imigrasi. Itu diresmikan langsung oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Fatih Lissakbar. Jadi e-paspor ini itu paspor sama jenis paspornya, bedanya dia elektronik dan yang itu paspor biasa. Bentuk fisik? Hah? Bentuk fisiknya gimana, Pak? Bentuk fisiknya di luar tuh ada logo chip. Oh, Ada logo chip. Dan paspor elektronik itu di dalamnya ditanamin chip. oke. Nah, dalam chip itu akan tersimpan data-data pemohon, data-data yang bersangkutan. Ya. Itu aja jadi tidak terlalu jauh. Fungsinya sama, 48 halaman sama seperti paspor biasa, 48. Oke. Penggunaannya sama. Penerapannya sendiri, Pak, itu sebenarnya sudah diberlakukan resmi sejak kapan, Pak? Resmi pada tanggal saat diluncurkan itu, 26 Januari 2011. Itu sudah resmi Sudah resmi digunakan. Oke. Terus bagi yang saat ini belum memiliki paspor, masih paspor yang lama itu gimana, Pak? Apakah harus mengganti? Tetap. Paspor itu tetap berlaku, manfaatnya sama dengan seperti paspor. Mungkin anggaran tahun 2011 ini, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, di tempat pemeriksaan imigrasi akan disiapkan autogate mungkin. Jadi untuk mempermudah dia, tidak terlalu queue-nya tidak terlalu panjang ya, ya mungkin ada autogate-nya tersendiri. Jadi tempat sendirilah. Oh gitu. Iya. Berarti kalau untuk paspor yang lama itu apa tidak harus diganti sampai Tidak masa harus berlaku diganti. habis? Sampai masa berlaku habis kita nunggu keputusan lebih lanjut untuk penggunaan paspor itu ke depannya. Oke. Berarti kalau untuk penggunaan secara menyeluruh itu masih bertahap. Masih. Gitu. Oke. Terus dari ini sendiri, Pak, dari minat dan informasi ke masyarakat sendiri sampai saat ini gimana, Pak? Permohonan e-paspornya? Kalau paspor sudah mulai banyak. Hmm, Bahkan orang bukan kalangan pengusaha atau pebisnis aja yang menggunakan e-paspor. Masyarakat biasa sudah ada yang menggunakan e-paspor. Dia karena dia mempersiapkan untuk ke depan. Atau saat paspor yang menggunakan e-paspor ini mungkin mendapat kemudahan pada saat dia berangkat nanti di airport. Dia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. gitu. Sampai saat ini kantor imigrasi sendiri masih menerbitkan paspor yang lama? Masih, seluruh Indonesia masih. Masih gitu. Berarti tidak serta merta paspor lama itu di stop gitu. Khususnya seluruh Indonesia, e-paspor ini baru 3 kantor imigrasi Di mana, yang Pak? mengeluarkan, yaitu Jakarta Pusat, Soekarno Hatta, sama Jakarta Barat. Oh, 3 kantor imigrasi seluruh Indonesia. gitu. Nanti kedepannya akan seluruh kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Terus Bertahap. dari biaya sendiri, Pak, apakah ada perbedaan dengan pembuatan paspor yang lama? Berbeda. Kalau paspor elektronik itu harganya sedikit mahal, yaitu 655. 600 adalah buku paspor dan 55 adalah biaya foto biometri. Oh, Dan paspor yang biasa itu 255. 200 cuma harga buku paspornya dan 55 adalah foto biometri. oke gitu. Sejauh ini kurang lebih udah ada berapa pemohon, Pak, untuk e-paspor? Kalau pengusaha e-paspor kurang lebih sudah sekitar 150-an, kurang lebih 150. Nah, saat ini kan e-paspor sendiri baru ada di 3 kantor layanan imigrasi, Pak. Oke, pelayanannya. Nah, kalau untuk warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, permohonan imigrasinya untuk menggunakan e-paspor gimana, Pak? Untuk khususnya paspor elektronik kan? Iya. Paspor elektronik kan di luar negeri kan belum, baru oke. di Indonesia aja. Oke, berarti sampai saat ini pun mereka masih dalam taraf menggunakan paspor biasa. Dengan paspor biasa. Oke. Tapi nanti penggunaannya sendiri di luar negeri akan diberlakukan. Akan diberlakukan nanti. Oke. Apakah nanti mereka harus kembali ke Indonesia di kantor di imigrasi atau ke JRI atau KBRI? Kalau bagi warga negara Indonesia ya, yang menginginkan membuat paspor elektronik, tentu dia harus kembali ke Indonesia. Oh, gitu. Mengganti paspornya di Indonesia. Oke, pelayanannya tidak bisa ditempatkan di KJRI dan KBRI. Belum mungkin ke depan. Oke. Ke tempat lain. Oke, terus dari Menkumham sendiri tujuan dari penggunaan e-paspor ini sebenarnya apa sih, Pak? Kalau tujuannya kita
menyamakan dengan negara-negara lain yang sudah menggunakan paspor. Kita harus maju dan besar, tetap di tempat ya. Oke, terus kan kemarin juga Menteri Patrialis Akbar juga sempat berkata bahwa e-passport ini memang sebagai salah satu langkah antisipasi kalau terjadi insiden seperti yang lalu-lalu seperti kasus Gayu segala macam. Apa itu benar atau gimana? Maksudnya apakah itu memang bisa direalisasikan? Ya itu salah satu juga. Salah satu upaya juga untuk mencegah pemalsuan paspor. Salah satu upaya. Berarti memang di data elektronik paspor itu semua data ada. Oke, kalau gitu. Masa pengurusan e-paspor sendiri berapa lama, Pak? Sama dengan paspor biasa. Jadi dia 3 hari 3 hari foto, hari ketiga foto, dan 4 hari setelah foto pengambilan paspor. Iya.